اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan insyaallah senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak keluar dari majelis ini terkecuali insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang tawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan arti atau makna dari kalimat at-tawakkul adalah huwa tafwid al-amr ila Allah azza wa jal. Tawakkul atau tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan perkara atau urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wathiqah bihusnin nazar fima amara bih, dan percaya sepenuh hati dengan pikiran yang positif terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal juga disertai dengan ikhtiar atau asbab. Wa huwa min sya'ni ahlil kamal, dan itu adalah tawakalnya seseorang yang sempurna. Wa huwa mandub, dan itu juga disunnahkan. Jadi tawakal bukan berarti meninggalkan usaha atau ikhtiar, akan tetapi yang lebih sempurna adalah orang yang bertawakal dia juga disertai dengan berikhtiar. Nanti penjelasannya kita akan kaji di bab ini, bagaimana pentingnya berikhtiar dan bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فَإِذَا عَزَمْتَ ala imdha'i ma turid ba'dal musyawarah, kalau engkau telah bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan apa yang kau inginkan setelah musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thiq bihi la bil musyawarah, percayalah sepenuh hati kepada siapa? Kepada Allah. Hasil musyawarah ikhtiarnya bagus, tapi bersandarnya kepada siapa? Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai siapa? Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna al-kamiluna al-iman, yaitu orang-orang yang sempurna keimanannya. Alladzina idza dzukirallah, mereka yang kalau ingat kepada Allah, ingat kepada ancaman-ancamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay wa'idihi, wajilat, khafat, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadathum imanan, maka bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu percaya sepenuh hatinya dengan siapa?
bihi yathiquna la bi ghairihi. Jadi percaya sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Bersandarnya kepada siapa? Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang lain, qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah mereka atau orang-orang yang beriman itu bertawakal. Manusia nggak bisa melakukan sesuatu apapun yang dilakukan oleh manusia itu semua atas kehendak Allah. Manusia nggak punya kuasa atas segala sesuatu. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian dilanjutkan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan mereka akan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak terduga-duga. Kemudian dilanjutkan apa? "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, fahuwa hasbuh kafihi, maka ia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bertawakal kepada Allah nggak merasa kurang. Karena apa? Tawakalnya menjadikan dia mendapatkan kecukupan. Tawakalnya menjadikan dirinya apa? Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya seseorang kalau mau dicukupi sama Allah apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah bertawakal, pasrahnya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafi, maka dia akan mendapatkan kecukupan, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab." Nabi menjelaskan umatnya Nabi Muhammad itu ada yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Jumlahnya kata Nabi Muhammad sab'una alfan, 70.000 orang. Humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dijelaskan di sini Nabi Muhammad suatu ketika keluar kepada para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Uridat alayyal umam." Nabi Muhammad menceritakan kalau dirinya itu ditunjukkan oleh Allah umat-umat. Faja'ala yamurrun nabiyyu wa ma'ahur rajul. Nabi kemudian menceritakan di hari kiamat nanti, jadi beliau ditunjukkan oleh Allah umat-umat yang ada di muka bumi ini. Ada dari seorang nabi yang dia nggak punya pengikut kecuali satu orang. Nabi umatnya cuma satu. Wan nabiyyu ma'ahur rajulan. Dan ada nabi yang bersama dengan nabi tersebut umatnya berapa orang? 2 orang. Wan nabiyyu ma'ahur rahtu. Dan ada nabi yang bersama dengan dia sekelompok orang yang sedikit, antara 3 sampai 10. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang enggak bersama dengannya seorang pun. Ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ra'aitu sawadan kafiran. Dan kemudian Nabi Muhammad melihat rombongan yang banyak, perkumpulan yang banyak, umat yang banyak. Nah, itu dijelaskan sama Nabi dalam hadisnya yang panjang. Sampai Nabi kemudian menjelaskan ada 70.000, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada umatnya Nabi 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi enggak menjelaskan siapa. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah itu mereka berbicara, saling berbicara satu dengan yang lainnya. Siapa ini yang 70.000 yang dimaksud sama Nabi masuk surga tanpa hisab? Ada yang mengutarakan, oh itu orang-orang dekatnya Nabi, sahabat-sahabatnya dekat. Ada yang mengatakan, oh enggak, itu orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, jadi enggak ngikutin masa jahiliyah. Lahirnya di masa Nabi telah diutus dan mereka lahirnya dalam keadaan Islam.
Mereka saling membicarakan siapa yang dimaksud 70.000 tersebut. Maka Nabi kemudian SAW menjelaskan kepada mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaqtuna wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka yang tidak pernah diruqyah sama sekali. Jadi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kemudian mereka orang-orang yang tidak pernah dikai. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dikai. Jadi pengobatan zaman dulu orang itu mengira kalau sudah diobatin pakai cara dengan dikai maka pasti sembuh. Jadi dibakar, jadi besi dibakar kemudian ditempelkan di telapak kakinya. Jadi ada apa? Sarafnya yang kemudian dipanaskan dengan besi yang panas. Zaman dahulu orang jahiliyah menganggap penyembuhan paling mantep lah dengan itu. Dan dilarang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian wala yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang enggak pernah percaya dengan mitos-mitos lah, seperti kalau dengar tahu ada burung ini, wah ini bakal ada kejadian ini, atau dengan yang lain-lainnya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tidak terus menyangkut pautkan kehidupan itu dengan burung, dengan apa lagi, dengan kejatuhan cecak atau apa, itu tidak. Mereka bukan orang yang seperti itu. Nah, mereka bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sesuatu. Wah ini dengar suara burung malam-malam berarti tandanya orang mau sakit atau orang mau meninggal. Tidak. Menyerahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Di sini diriwayatkan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Najdin. Jadi di salah satu peperangan, kata Jabir bin Abdullah, kami itu berperang di jalan Allah bersama dengan Rasulullah di ghazwah Najd. Kemudian ketika itu Jabir bin Abdullah meriwayatkan kami masuk ke satu wadi lembah yang di situ banyak durinya, dan kemudian Nabi Muhammad itu beristirahat di bawah pohon supaya nggak kena panas. Wastadalla biha wa 'allaqa sayfahu. Beliau berteduh di bawah pohon, kemudian beliau meletakkan pedangnya. Jadi beristirahat. Fatafarraqan nasu fisyajari yastadhillun, maka para sahabat Nabi pun kemudian mereka satu persatu pergi ke bawah pohon, bernaung di situ, berteduh di bawah pohon, mereka beristirahat. Dan ketika mereka sedang beristirahat, wa baina nahnu kadzalik idda'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'na, maka Nabi pun memanggil kami. Jadi Nabi beristirahat, berteduh, pedangnya ditaruh, yang lain juga ngikutin. Tiba-tiba dipanggil sama Nabi Muhammad mereka. Maka kita pun datang, kata para sahabat. Fa idza a'rabiyun qa'idun baina yadayhi. Tiba-tiba kami dapatin ada seorang A'rabi, Badui yang duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berkata, inna hadza atani wa ana naim. Orang ini tadi datang ketika saya sedang tertidur. Fakhtarata sayfi fastayqattu wa huwa qa'imun ala ra'si. Dia ngambil pedang, kemudian dihunuskan ke arahnya Nabi Muhammad SAW, di atas kepalanya Rasulullah SAW. Kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang melindungi engkau dari saya? Jadi dia menganggap para sahabatnya Nabi jauh dari Nabi. Nabi tidur, pedangnya diambil sama dia, dihunuskan ke arah kepalanya Nabi Muhammad, seakan-akan dia menguasai Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bangun, dia langsung berkata apa? Man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi engkau dari saya? Maksudnya engkau suka di bawah kekuasaan saya. Tinggal dihunuskan pedangnya bisa meninggal dunia. Maka dijawab oleh Rasulullah apa? Allah. Jatuh pedangnya, dalam riwayat dimasukkan ke dalam sarung. Jadi intinya dia enggak melanjutkan apa yang dia lakukan karena apa? Merasa takut. Jawabannya Nabi Muhammad,
Jawaban orang yang penuh dengan keyakinan bertawakal kepada Allah. Siapa yang jamin kau? Siapa yang bisa melindungi kau? Allah. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, yang menjaga beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Walam yu'aqibhu Rasulullah. Gak dihukum sama Nabi Muhammad orang tersebut. Ini orang kalau sudah, orang diperintahkan untuk berikhtiar, tapi setelah itu hatinya bersandarnya bukan kepada ikhtiarnya. Hatinya bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, dari Sayyidina Umar ibn Khattab, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana." Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan sebaik-baik tawakal, dengan hakikatnya tawakal, la razaqakum, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung yang di waktu pagi dia pergi dalam keadaan perutnya kosong dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini banyak sekali pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan yang namanya tawakal itu apa? Tafwidul amr ilallah. Memasrahkan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan juga yang disebut dengan tawakal adalah adamul iltifat ila siwah, enggak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak penjelasan para ulama tentang tawakal, intinya yang disebut dengan tawakal apa? Al-i'timadu 'alallahi wahdah. Bersandar hanya kepada Allah, itu yang namanya tawakal. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi." Yaitu dengan hakikatnya tawakul. Dengan apa? Bi anta atamidu alaihi fi sairil ahwal, yaitu dengan engkau bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Wa tarawna annal khaira biyadihi wa min indihi. Dan engkau memandang bahwasanya kebaikan itu di tangan Allah dan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul. Jadi orang tawakal, sedangkan sebenar-benar tawakal itu apa? Yang pertama bersandarnya hanya kepada Allah dalam seluruh keadaan. Bersandarnya kepada Allah. Kemudian meyakini dan yakin betul apa? Kebaikan itu datangnya dari mana? Dari Allah, dan kebaikan itu yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan sebenar-benar tawakal. La kafakum umuran katsiratan, niscaya akan Allah cukupi kepada kalian banyak perkara. Jadi di sini para ulama menjelaskan wa yadullu hadza ala anna tawakkul lahu surah wa lahu haqiqah. Jadi tawakal itu ada zahirnya, ada batinnya. Tawakal itu ada surahnya, ada hakikahnya. Adapun surahnya tawakul adalah ayyadda'iya i'timadahu 'ala Allah thumma yaltafitu ila man siwah. Kalau orang yang cuma zahirnya saja bertawakal, yaitu ngakunya bersandar kepada Allah, tapi pada prakteknya dia berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia merasa ragu, syak dengan Allah Subhanahu wa taala, aw yadhunnu fillahi dhunun, atau dia punya prasangka yang banyak kepada Allah. Wah, ini tidak gini, ini tidak gini, ini tidak gini. Berarti itu orang yang tawakalnya cuma surah saja, zahirnya saja. Adapun hakikatnya tawakal
yaitu huwa sidqul i'timadil qalb, yakin betul dengan hatinya, percaya betul dengan hatinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap masalih yang datang kepadanya, dalam setiap segala sesuatu yang menjadikan dia dijauhkan daripada madzarat, dalam perkara dunia, dalam perkara akhirat, dan yakin betul kalau tidak ada yang bisa ngasih, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih saya siapa? Allah. Kalau nggak dapat, yang nahan juga siapa? Allah. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, yang baik itu ada pada Allah, datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya Allah kebaikan itu, dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sebenar-benar tawakal. Dan dalam riwayat disebutkan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli alaik. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Tawakal, sebaik-baik tawakal kepadamu. Doanya Nabi Muhammad, minta agar dijadikan orang yang sebaik-baik atau sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau orang itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikasih rezeki sama Allah. La hayya lakum ar-rizq wa subulahu, maka dia akan dipersiapkan, diberikan oleh Allah, dipersiapkan, diberikan rezeki dan jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut min haitsu lam yahtasibu, yang mereka tidak pernah duga-duga. Jalannya untuk dapat rezekinya yang ngasih Allah, kemudian rezekinya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bal min a'zamil asbab allati yustajlabu bihar rizqu huwa at-tawakkul 'ala Allah. Yang menjadi sebab yang itu datangkan rezeki yang paling utama itu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita katakan kuncinya rezeki itu dari mana? Dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kalau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka dia akan mendapatkan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan sama Nabi, kama yarzuqut tayra, sebagaimana burung itu mendapatkan rezeki. Taghdu khimasa, pergi di waktu pagi, burung itu dalam keadaan perutnya kosong. Dan kemudian kembali mereka di waktu petang, di waktu sore dalam keadaan apa? Bitana mumtali'ah, perutnya itu penuh dengan makanan. Dikasih ibarat sama Nabi, kalau orang itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung yang berangkat di waktu pagi perutnya kosong dan kembali di waktu sore dalam keadaan apa? Dalam keadaan perutnya kenyang. Nah, di sini yang perlu kita pahami, sering kita dengar ya kalau kita bicara masalah tawakul, bertawakal kepada Allah, apakah orang yang bertawakal itu harus meninggalkan ikhtiar? Cukup bertawakal kepada Allah, apa tetap harus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama menjelaskan tawakal sama ikhtiar itu enggak berseberangan. Tawakal sama ikhtiar itu bukan sebuah amal yang kemudian kalau dilakukan tabrakan atau berseberangan, tidak. Karena ikhtiar itu amal badan, amal yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan tawakal letaknya bukan di tubuh, tawakal letaknya di mana? Di hati. Jadi nggak berseberangan. Tubuhmu berikhtiar,
melakukan sesuatu supaya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan hatimu hanya bersandar kepada Allah, bahwasanya kebaikan itu milik Allah, datangnya daripada Allah, gak ada yang bisa nyampaikan kepada saya kecuali Allah, dan gak ada yang bisa nahan rezeki tersebut kecuali siapa? Allah. Jadi hatinya nyandarnya ke Allah. Kalau ini memang rezeki saya akan diberi, nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau itu nggak baik atau bukan rezeki saya, ya akan ditahan sama Allah. Nggak ada satupun makhluk yang bisa menyampaikan itu kepada saya. Jadi amal zahirnya, jadi badannya berikhtiar dan hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bertabrakan. Hatinya bukan bersandar kepada kekuatannya, hatinya bukan bersandar kepada kecerdasannya, karena kekuatan, kecerdasan, kekuasaan dia bukanlah yang memberikan rezeki. Sang pemberi rezeki itu bukan kekuatannya manusia, bukan kepandaiannya manusia, tapi yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti manusia disuruh ninggalkan ikhtiar, tidak. Tubuhmu tetap bertawakal. Tubuhmu tetap apa? Melakukan ikhtiar. Karena Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita talabul halal, mencari yang halal itu wajib hukumnya. Mencari yang halal berarti apa? Engkau diperintahkan ikhtiar untuk mencari rezekinya Allah yang halal. Kemudian hatimu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya ada orang mau butuh air, airnya ada di sumur, ya dia harus cari ember, kemudian cari tali untuk apa? Nurunkan ember tadi ke sumur, ngambil airnya, itu ikhtiarnya. Hasilnya di tangan Allah. Sumurnya gelap, kalau ada airnya alhamdulillah, nggak ada airnya nanti Allah carikan jalan yang lain. Bukan berarti orang itu tidak ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar akhirnya apa? Tidak mau nyari kabel, tidak mau nyari tali, tidak mau nyari ember. Terus airnya gimana cara ngambilnya? Apa terus mau duduk nunggu Allah kirim malaikat ngambilkan air buat kita? Kan tidak. Nah dari sini kita bisa pahami apa? Yang namanya ikhtiar itu tidak tidak berbenturan dengan tawakal, atau tidak bertolak belakang dengan bertawakal. Karena kalau kita mau baca bagaimana ikhtiarnya Nabi Muhammad SAW juga luar biasa. Nabi itu ketika mau diperintahkan oleh Allah, jangan bermalam malam hari ini di tempat tidurmu. Orang kafir Quraisy berkumpul di Dari Nadwah, mereka merencanakan untuk bunuh Nabi Muhammad. Rencananya sudah matang, disusun dengan matang. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad berkata, kalau Allah sudah mengizinkan Nabi Muhammad untuk berhijrah, dan Nabi Muhammad gak boleh bermalam di kamarnya, di tempat tidurnya seperti biasanya. Diperintahkan oleh Allah untuk keluar. Apa Nabi langsung keluar? Enggak. Nabi berikhtiar, hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti Nabi meninggalkan ikhtiarnya. Bersandarnya Nabi, i'timadnya kepada Allah. Namun segala sarana yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keselamatan supaya nggak ketangkap sama orang kafir Quraisy dilakukan sama Nabi Muhammad. Maka dalam peristiwa hijrah kita bisa lihat bagaimana persiapan yang matang, ikhtiarnya Nabi yang luar biasa. Padahal kalau mau keluar langsung ngambil kudanya berangkat ke Madinah bisa. Bong yang merintahkan hijrah siapa? Allah. Yang jaga Nabi Muhammad siapa? Allah. Tapi Nabi ngajarkan juga kepada kita baiknya berikhtiar. Semua sarana dipakai sama Nabi. Yang pertama, Nabi nggak ambil jalur biasanya, tapi Nabi mau pakai jalur lain. Karena apa? Ketika mereka tahu sadar kalau yang di rumah itu bukan Nabi Muhammad, ternyata yang tidur di tempat tidurnya Nabi itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka pasti akan ngejar Nabi Muhammad ke arah Madinah. Maka itu tempat pertama kali yang mereka jadikan sasaran. Yang pertama Nabi perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tinggal di kota Madinah. Untuk apa? Ngembalikan amanat-amanatnya orang Mekah yang ada sama Nabi. Tapi Nabi suruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi, dikasih serbannya Nabi. Serbannya Nabi dari Hadramaut, pemberian hadiah dari orang-orang Hadramaut. Warnanya hijau, biasanya Nabi kalau tidur pakai itu. Dikasih ke Sayyidina Ali suruh tidur di kasurnya Nabi, pakai selimutnya Nabi. Ini kan ikhtiar, supaya apa? Nggak ada yang tahu kalau Nabi keluar dari rumahnya. Taunya Nabi masih tidur.
Kemudian tidak lewat akses Madinah sebagaimana dilewati oleh penduduk Mekah, tapi Nabi sewa orang namanya Abdullah ibnu Uraiqat, penunjuk jalan, dibayar sama Nabi jadi guide. Jalan ke Madinah tidak lewat akses biasanya, tapi lewat tepi pantai. Kemudian apa ikhtiarnya Nabi Muhammad? Nggak langsung pergi ke Madinah, tapi beliau naik dulu ke gunung, ke Jabal Thur. Kemudian beliau bermalam dulu di Gua Thur. Bermalamnya nggak sehari, 3 hari. Kenapa kok 3 hari? Hari pertama pasti mereka sibuk nyari Nabi. Hari kedua mereka sudah bingung cari Nabi, sehari nggak ada kok. Semangatnya pasti lebih kendor. Hari ketiga semangatnya lebih kendor lagi kan. Berkurang orang yang nyari. Karena apa? 3 hari ini Mekah kita cari nggak ada. Kemudian arah ke Madinah nggak ada. Pasti dia sudah lewat jalan lain dan sudah sampai ke Madinah. Jadi yang nyari tidak sebanyak hari pertama, hari kedua. Setelah hari ketiga Nabi Muhammad baru keluar. Ini kan bentuk ikhtiar yang luar biasa. Jadi semua sarana asbab dilakukan sama Nabi Muhammad. Supaya apa? Perjalanannya aman, perjalanannya selamat. Tapi hatinya, i'timadnya hanya kepada Allah. Bukan karena yang saya lakukan ini saya selamat. Enggak, keselamatan itu datangnya dari Allah. Yang bisa ngasih saya keselamatan siapa? Allah. Yang bisa memberikan saya celaka siapa? Allah. Bukan usahanya. Tapi kita diperintahkan maksimal untuk berikhtiar. Tapi bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang mau cari rezeki, ma'isyah, kehidupan, kita diperintahkan sama Nabi Muhammad dalam hadisnya apa? Talabul halal faridhatun ba'dal faridah. Dalam hadis yang lain, talabul halal wajibun ada kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib hukumnya. Ikhtiarnya tetap, tapi tawakalnya kepada Allah. Misalnya orang dagang, ikhtiar dilakukan ikhtiarnya, tapi jangan bersandar kepada ikhtiarnya. Strategi dagangnya lakukan semaksimal mungkin. Apapun yang kau ketahui tentang ilmu perdagangan, lakukan dalam ikhtiarmu. Tapi hatimu bersandarnya kepada sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar dengan tawakal tidak berseberangan atau tidak bertabrakan. Ya, manusia berikhtiar dan hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini kenapa sampai dikasih permisalan? Permisalan sama Nabi Muhammad, la razaqakum kama yarzuqut thair. Sebagaimana Allah itu memberikan rezeki kepada burung. Berangkat di waktu pagi perutnya kosong dan kembali di waktu petang dalam keadaan perutnya kenyang. Para ulama menjelaskan, andai kata manusia itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, yaitu ketika mereka berikhtiar, perginya ketika berikhtiar itu dalam keadaan tawakal kepada Allah. Kemudian kembalinya juga dalam keadaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian seluruh tasarrufnya ketika dia berikhtiar, bekerja, semuanya dilandasi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan mendapati banyak kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Jadi kita ikhtiar tetap ikhtiar, tapi ketika berikhtiar, dalam ikhtiar kita bersandarnya kepada siapa? Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah, bukan kepada ikhtiarnya. Ya saya harus ikhtiar, kalau tidak ikhtiar saya nggak dapat. Ya bisa jadi kau ikhtiar ya nggak dapat juga. Kau diperintahkan berikhtiar, tapi bersandarlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan sebelumnya sampai disebutkan apa? Bahkan kunci daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia itu dengan apa? Dengan tawakulnya, dengan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu dipahami, tawakal di sini bukan malas-malasan. Bukan duduk saja berharap makanan diturunkan dari langit sama Allah. Enggak. Tapi tetap ada ikhtiarnya. Tawakal di sini amalan hati. Amalan hati. Apa amalan hati? Yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad memberikan perumpamaan. Perumpamaannya apa? Seperti burung yang keluar di waktu pagi. Nah ini kan ikhtiarnya. Burung itu kan pergi di waktu pagi untuk cari apa? Cari makan. Bentuk ikhtiarnya, dia pergi untuk apa? Cari makan. Nah ketika dia pergi dengan tawakal,
cari rezekinya juga dengan tawakul kepada Allah, dalam ikhtiarnya bersandarnya hanya kepada Allah, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah. Berangkatnya dari perutnya kosong, pulangnya dia dalam keadaan kenyang. Jadi tawakal dan ikhtiar tidak berseberangan, tidak bertabrakan. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar dengan sebaik-baik ikhtiar, bukan dengan cara yang haram ya. Nah, orang kalau dalam ikhtiarnya nggak ada tawakal kepada Allah, akhirnya apa? Nipu, korupsi, nyolong, ngambil haknya orang, karena apa? Nggak ada tawakalnya. Dalam ikhtiarnya nggak ada tawakal, nggak bersandar kepada Allah. Wah, ini nggak bisa, kalau saya gini nggak dapat, kalau nggak bohong, kalau nggak nyogok saya nggak diterima. Nah, berarti sandarannya bukan kepada Allah. Menganggap kalau tidak begini, akhirnya apa? Dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, tapi kalau orang bersandarnya kepada Allah dalam ikhtiarnya, maka dijauhkan daripada ikhtiar yang nggak baik. Seperti itu tadi, seperti melakukan perbuatan maksiat di dalam ikhtiarnya, menghalalkan segala cara. Jadi manusia diperintahkan untuk berikhtiar dengan baik dan hatinya bersandar, menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu kisah, Al-Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik bin Anas ya. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Imam Malik bin Anas menitik beratkan tawakal tadi yang menjadikan seseorang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Syafi'i punya berpendapat benar apa yang dikatakan gurunya, tapi harus ada ikhtiarnya. Harus ada ikhtiarnya untuk mendapatkan apa? Rezeki dari Allah. Karena tadi Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, kalau sudah tawakal dengan sebaik-baik tawakal, maka dia akan diberikan rezeki seperti apa? Burung yang keluar di waktu pagi. Nah, kan ada ikhtiarnya. Ini burung pergi dari sangkarnya. Ini burung nggak berdiem di sangkarnya, kemudian makanannya datang, enggak. Tapi ini burung keluar dari tempatnya cari makan, perutnya kosong, kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Ada perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal berbicara tentang tawakalnya, Imam Syafi'i berbicara harus ada ikhtiarnya. Jadi ada ikhtiarnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Imam Syafi'i keluar dari rumahnya Imam Malik bin Anas. Di tengah jalan, baru tidak salah berjumpa dengan seseorang yang punya baru panen buah anggur. Kemudian Imam Syafi'i bantu ngangkatkan atau bantu yang punya anggur tadi. Selesai itu beliau dikasih, karena tadi sudah bantu dikasih anggur. Ketika dikasih anggur, beliau bahagia. Bahagia apa? Ternyata pendapatnya itu benar. Kalau saya nggak bantu ini, ya saya nggak dapat ini anggur ini. Tapi ikhtiarnya saya bantu ini menjadikan saya dapat anggur ini. Kemudian dia kembali ke gurunya Imam Malik bin Anas, mau menceritakan tentang bukti nyata yang dia alami. Dibawa anggurnya, dikasihkan ke hadapan gurunya, dia cerita, tadi saya gini. Kalau saya nggak bantu, nggak berikhtiar, ngangkat tadi, ya saya nggak dapat. Tapi dengan ikhtiar saya, maka saya dapat rezeki ini, anggur tadi. Imam Malik bin Anas dengarkan sama makan buah anggurnya. Kata Imam Malik bin Anas, ya betul. Saya pun dari tadi duduk di rumah, tidak keluar, tidak cari makan. Tiba-tiba kau datang bawa anggur kepada saya, dan saya pun dapat rezeki anggur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Imam Syafi'i pun tersenyum. Lihat apa yang dia saksikan di hadapan gurunya. Jadi orang ikhtiar, tapi jangan lupakan bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Imam Syafi'i tadi dapat rezeki dari apa? Ya dari tawakalnya kepada Allah, ada ikhtiarnya. Dan Imam Malik bin Anas gurunya juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Imam Syafi'i datang ke sana bawa anggurnya diberikan kepada beliau. Sumbernya dua-duanya sama, punya tawakal yang kuat kepada Allah. Nah, yang ini ikhtiarnya tadi dengan tadi bantu dan Imam Malik bin Anas juga ya bisa dikatakan ikhtiar juga. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya didik seorang santri yang cinta kepada dirinya. Maka beliau pun datang kepada gurunya bawa dan lain sebagainya. Jadi intinya apa? Ikhtiar dan tawakal itu tidak berseberangan.
Manusia diperintahkan untuk berikhtiar dengan badannya, dan tawakal itu amalan hati. Hatinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan juga bahwasanya kalau tidak salah Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham ini atau seseorang yang saleh. Dulu dia pernah berniaga, berdagang. Di dalam salah satu perjalanan perniagaannya, dia dapetin ada seekor burung yang sayapnya itu patah, kemudian jatuh. Ditunggu sama Ibrahim bin Adham. Kira-kira burung yang nggak bisa terbang ini masih bisa dapat rezeki nggak? Padang pasir ini, padang pasir burung kalau mau makan dia harus terbang cari tempat, cari minum. Ini di padang pasir burung ini jatuh sayapnya lepas. Kira-kira mati karena kelaparan atau ada rezeki yang tetap datang? Kata Ibrahim bin Adham apa? Kalau sampai burung ini ternyata yang patah sayapnya ini masih dapat rezeki, besok saya nggak mau kerja lagi. Jadi dia punya keinginan seperti itu. Gak lama betul ada burung yang lain datang bawa makanan. Disuapin itu burung yang sayapnya patah dari mulut ke mulutnya. Seperti burung yang kita lihat. Gimana kalau ngasih makan burung lainnya? Kata Ibrahim bin Adham apa? Ini burung sayapnya patah jatuh di padang pasir masih bisa dapat rezeki. Sudah mulai besok saya nggak kerja. Saya tak di rumah aja ibadah sama Allah Ta'ala. Rupanya niatan beliau ini didengar oleh Asyibli. Maka didatangi sama Asyibli. Saya dengar kau katanya sudah nggak mau berniaga lagi. Ya, kenapa? Lu saya lihat ada burung patah sayapnya jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata nggak ditelantarkan sama Allah, didatangkan burung yang lain yang lebih kuat bawa makanan ngasih ke burung yang lemah tadi. Maka sudah dengan itu saya bukti nyata itu sudah rezeki tangan Allah, udah saya tidak mau lagi, saya mau kerja. Kata Asyibli apa? Ya Ibrahim, kenapa kau nggak milih jadi burung yang kuat dan bantu burung-burung yang lemah tadi, yang sayapnya patah? Kok malah milih jadi burung yang patah sayapnya, yang lemah nunggu bantuan dari yang lain? Jadi harusnya apa? Engkau milih jadi apa? Burung yang kuat, yang bantu yang lemah. Jadilah kau seperti itu, bukan jadi burung yang patah sayapnya, yang yang menunggu bantuan daripada burung yang kuat. Nasihatnya simpel, tapi akhirnya tergugah Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia tetap berikhtiar. Jadi itu ikhtiar dan tawakal tidak bertabrakan. Bahkan kita lihat bagaimana ikhtiarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ketika dia sampai, dia tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'aqiluha wa atawakkal au atliquha wa atawakkal?" Ini unta saya ikat terus saya bertawakal atau saya biarin dan saya bertawakal? Apa kata Nabi Muhammad? I'qilaha wa tawakkal. Ikat, kemudian tinggallah ke urusanmu. Kau punya urusan apa, lakukan. Untanya kau ikat dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada asbab yang dilakukan. Jangan selesai naik unta ditinggal langsung, aku tak neng pasar sih, untanya ditinggal, balik untanya hilang ngamuk-ngamuk. Nah, salahmu ndak boh itu. Dia ndak tahu, pergi. Tapi Nabi ngajarkan kepada kita ikhtiar. Ikat dulu. Setelah itu baru kau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita pulang malam, selesai sudah pekerjaan kita. Ini Hondanya, motornya saya masukkan ke rumah enggak? Masukkan ke rumah, pintunya kunci. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Ikhtiar sudah selesai. Sepeda motor taruh dalam rumah, kunci sudah disimpan, pintu sudah dikunci, tidur, tawakal sama Allah Ta'ala. Bukan apa? Selesai dari kerja, balik, kendaraan taruh depan rumah, kuncinya masih nyantel, masuk rumah, rumahnya ditutup, tidur, tawakal, mugi-mugi Gusti Allah sing jaga. Bangun tidur hilang misuh-misuh, kok hilang? Katanya tawakal. Ya tawakal tidak seperti itu, tetap seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, berikhtiar dulu tadi, ikat, baru setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rumah, berikhtiar mencari yang halal sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam keluarnya bertawakal kepada Allah, hatinya bersandar hanya kepada Allah. Allah yang akan berikan jalan dia untuk mendapatkan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari itu kau nggak dapat, ya berarti yang nggak ngasih dirimu siapa? Allah. Berarti ada hikmah di balik itu. Kalau kau dikasih, datangnya rezeki tadi bukan dari kekuatanmu,
bukan dari kecerdasanmu, namun Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, atau rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus percaya penuh kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin. Thiqah, tadi kan artinya tawakal apa? Tafwid al-amr ilallah, menyerahkan perkara urusan kepada Allah. Kemudian apa? Percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu pernah baca satu kisah, ada seseorang yang luar biasa, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Tapi berikhtiar, dia juga berikhtiar. Ketika dia berikhtiar dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa, maka segala urusannya pun diberikan kemudahan oleh Allah. Yang tadinya kalau dipikir pakai matematika, di usia seperti itu mendapatkan keberhasilan yang luar biasa, itu kalau pakai matematika manusia nggak nyanda. Tapi karena ikhtiarnya baik dan bersandarnya kepada Allah juga luar biasa, maka semua jalannya dipermudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia dijadikan orang yang sukses. Bukan hanya sukses di dunia insya Allah, tapi orang yang bertawakal insya Allah juga menjadi orang yang sukses sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, ma ubali ala ayyi halin asbahtu, saya itu enggak peduli dalam keadaan seperti apa saya itu kalau di esok hari. Setiap hari itu kalau datang waktu pagi, saya enggak peduli saya dalam keadaan apa. Maksudnya dalam keadaan apa? Saya enggak peduli dalam keadaan yang saya sukai atau dalam keadaan yang saya enggak sukai. Maksudnya bukan dalam keadaan baik dan buruk, tetap Sayyidina Umar milihnya dalam keadaan baik. Tapi situasi keadaan tadi ke dalam keadaan yang saya sukai atau yang tidak saya sukai, saya nggak peduli, karena saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu li'anila adri al khair, kebaikan itu terletak di dalam sesuatu yang saya sukai atau dalam sesuatu yang tidak saya sukai. Orang sakit tuh pilek, flu, pusing, kan nggak seneng, nggak enak kan, lebih senang sehat. Nah saya bilang saya nggak peduli dalam keadaan setiap pagi itu saya dalam keadaan baik yang saya sukai atau yang tidak saya sukai. Karena saya nggak pernah tahu kebaikan itu terletak di sesuatu yang saya sukai atau di sesuatu yang saya tidak sukai. Yang tentunya ini semuanya halal, ini semuanya baik. Saya nggak pernah peduli. Yang terpenting apa? Bagaimana mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan kepada kita apa penjelasannya Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, at-tawakkul min a'dhamil asbab. Tawakal itu termasuk sebab yang paling mulia, allati yahsulu bihal matlub, yang menjadikan seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita inginkan, cara untuk mendapatkannya salah satunya yang paling mulia adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pasrah ya, hatinya beriktimat kepada Allah, namun kau tetap berikhtiar. Penjelasan beliau, salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu sarana yang menjadikan engkau dijauhkan dari perkara yang tidak kau sukai, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ankaral asbab lam yastaqim minhu tawakkul. Barang siapa yang mengingkari asbab, ikhtiar, enggak mau ikhtiar, maka jalannya bertawakal itu enggak lurus, enggak benar. Barang siapa yang mengingkari ikhtiar, lam yastaqim minhu at-tawakkul. Tawakalnya di jalan yang tidak lempeng, di jalan yang tidak lurus. Walakin min tawami tawakkuli adamir rukun ilal asbab. Akan tetapi dari kesempurnaannya tawakul, apa engkau hendak bersandar kepada ikhtiarmu dan hatimu terputus daripada terikat dengan asbab atau ikhtiar yang kau lakukan. Jadi hatimu hanya kepada Allah, bukan kepada ikhtiar yang kau lakukan, dan badanmu kepada ikhtiar yang kau lakukan. Jadi justru kata beliau, kalau ada orang yang mengingkari ikhtiar, berarti tawakalnya dia nggak lempeng, bukan di jalan yang benar. Tapi kalau kamu mau bertawakal, jangan ngandalkan ikhtiarmu, jangan bersandarnya ke ikhtiar. Ini saya sudah lakukan, ini pasti saya bisa dapat. Saya harus melakukan ini supaya saya bisa mendapatkan.
Nah, itunya tetap lakukan ikhtiarnya, tapi bersandarnya jangan kepada asbab. Jadi hatimu hanya bersandarnya kepada Allah, badanmu lakukan asbabnya, lakukan ikhtiarnya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Jadi intinya dalam hadis ini, jadi tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Dan ikhtiar bukan berarti dengan ikhtiarmu kau bisa mendatangkan rezeki dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Cara kau mendatangkan rezeki gimana? Dengan bertawakal, dengan berikhtiar, tapi bersandar penuhlah kepada Allah, karena yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah dapat jatah makan satu piring, sudah disiapkan di meja, terus kita duduk saja. Lah makanan itu gimana caranya nyampe ke kita? Apa kita mau nunggu tadi seperti penjelasan dari malaikat turun dari langit ngambilkan piring itu dikirim ke kita? Kan ya enggak. Rezekinya sudah ada di atas meja tadi, tinggal kita berikhtiar untuk ngambil. Tapi jangan salah juga, ada orang yang duduk, makanan yang di meja bisa sampai kepada dirinya. Apa? Ya ada orang lain yang ikut ngambil kan, diberikan. Jadi bukan pada kuasanya manusia, tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar dan hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang baik dalam berikhtiar dan bertawakal dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap amal kita, dalam setiap keluar kita dari rumah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang berkah, rezeki yang bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.